Ingat, tatkala Allah Jalla wa'ala mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka kuatkanlah orang-orang yang beriman. Maka malaikat pun berkata kepada orang yang dikuatkan tersebut, orang yang diberikan pertolongan dan perlindungan tersebut, di saat dekat dengan kematiannya, malaikat menghiburnya, malaikat memberikan motivasi kepadanya. La takhaf wa la tahzan. Jangan engkau takut, jangan engkau khawatir. Jangan engkau takut menghadapi kehidupan setelah kematianmu. Jangan pula engkau bersedih terhadap sesuatu yang akan engkau tinggalkan setelah kematianmu. Wa abshir, bergembiralah billadzi yasurruka, dengan sesuatu yang menggembirakanmu. Wa yuthabbituhu bil qawli tsabit, bahkan malaikat tersebut akan mengokohkan dirinya dengan ucapan yang dengannya dia menjadi kokoh. Ahwaj ma yakunu ilaihi fil hayatid dunya, sesuatu yang paling dia butuhkan dibandingkan segala apa yang dia butuhkan tatkala dia hidup di dunia ini. Wa indal maut, dan tatkala dia dalam kondisi sakratul maut, wa fil qabri indal mas'alah, dan dalam keadaan dia dikubur tatkala dia menghadapi malaikat Munkar dan Nakir dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ini malaikat akan memberikan pertolongan, perlindungan, memberikan dorongan kebaikan, memberikan motivasi, memberikan penjagaan kepada orang yang mengingat Allah, kepada orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, kalau seseorang itu jatuh dalam dosa dan maksiat, maka malaikat itu meninggalkan, berjaga jarak darinya, menjauh darinya, sehingga dia tidak ada yang menolongnya, tidak ada yang menjaganya, tidak ada yang melindunginya. Oleh karena itu jemaah sekalian, jika tidak ingin mendapatkan pertolongan perlindungan oleh makhluk yang Allah wakilkan dari makhluk-makhluk yang ada, yaitu malaikat, kepada diri kita, maka jagalah ketaatan, tinggalkan dosa dan kemaksiatan. Beliau mengatakan, "Falaisa ahadun anfa'a lil 'abdi min suhbatil malaki lahu." Tidak ada satupun yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dibandingkan kebersamaannya dengan malaikat yang bersamanya. Wa huwa waliyuh, malaikat itu akan menjadi penolongnya, menjadi pelindungnya. Kapan? Dia berarti dalam keadaan dia terjaga, wa fi manamihi, dalam keadaan tidurnya, wa hayatihi, dalam keadaan hidupnya, wa inda mautihi, dalam keadaan matinya, wa fi qabrihi, wa mu'lisuhu fi wahsyatihi, malaikat itu akan menghiburnya dalam keadaan ketakutannya, wa sahibuhu fi khulwatihi, akan menjadi teman dekatnya dalam kesendiriannya, wa muhaddithuhu fi sirrihi, dan akan mengajak, bercerita bersamanya dalam kesunyiannya, yuharibu anhu aduwah, malaikat itu akan memerangi musuhnya, wa yudafi'u anhu, dan memberikan pertolongan untuknya, wa yu'inuhu alaihi, dan memberikan perlindungan untuknya, wa ya'iduhu bil khair wa yubashshiruhu bih, dan malaikat tersebut akan menjanjikan kepadanya kebaikan-kebaikan, wa yubashshiruhu bihi, dan memberikan kabar gembira kepada orang tersebut dengan kebaikan-kebaikan tersebut, wa yahuthuhu ala tasdiqi bil haqq, dengan demikian malaikat itu akan mendorongnya untuk membenarkan kebenaran, untuk mempercayai kebenaran, kama jaa fil athari alladhi yurwa marfu'an wa mauqufan, sebagaimana telah datang sebuah riwayat dengan cara jalur yang marfu' dan mauquf. Yang marfu' sampai kepada Nabi, mauquf berhenti kepada sahabat. Inna lil malaki biqalbi bani adam lammatan wa lisyaitani lammatan, sesungguhnya di dalam
hati manusia ada bisikan dari malaikat, demikian pula ada bisikan dari syaitan. Falammatun falammatul malaika falammatul malaki i'adun bil khairi wa tasdiqun bil wa'di. Bisikan malaikat adalah janji kebaikan dan membenarkan janji tersebut. Walammatus syaitani i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqqi. Adapun bisikan syaitan adalah janji dengan keburukan dan mendustakan kebenaran. Ini jemaah sekalian, ini faedah besar sekali ketika seorang betul-betul dia menjaga dirinya, ketaatannya, menjaga dirinya dari dosa dan maksiat. Maka malaikat tersebut akan terus memberikan pertolongan, perlindungan dalam keadaan hidupnya. Dia dijaga oleh malaikat. Tidurnya dijaga oleh malaikat. Orang-orang itu, ada manusia-manusia yang tidur jemaah seperti bangkai. Di malam hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jifatu bil lail wa himaru bin nahar." Di malam hari seperti bangkai. Di siang hari seperti keledai. Kenapa? Dia nggak pernah ingat dengan Allah Azza wa Jalla di malam hari. Tidak pernah dia berzikir, tidak pernah dia tahajud, tidak pernah dia baca Quran, bagaikan bangkai. Di siang hari seperti keledai, ya, nggak mengerti ketaatan, ya, yang dia tahu perut apa yang berada di bawah perut, ya. Oleh karena itu orang yang menjaga dirinya dengan ketaatan, maka malaikat pun akan memberikan perlindungan padanya pada saat terjaga, pada saat tidurnya. Makanya jemaah, kalau kita mau tidur, kita dianjurkan untuk baca doa. Doa minimal yang mesti kita baca adalah doa Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kemudian kita baca apa? Kita baca 3 dari surat terakhir dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kita baca ayat kursi. Kemudian 2 ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah. Kita baca itu, ya. Niscaya Allah akan menjaga diri orang tersebut dengan Allah mengutus malaikat sampai subuh. Sampai subuh dijaga oleh malaikat. Dalam tidurnya dia dijaga. Sihir tak bisa datang kepadanya. Orang yang membaca ayat kursi sebelum tidurnya, sihir tidak bisa menyentuhnya tatkala dia dalam kondisi tidur. Ada orang-orang bangun tidur tersantet, baru tidur tersihir, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia lalai dan lupa untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang demikian. Kalau kita mau beli alat-alat untuk melindungi diri kita dari santet, gak akan bisa. Makanya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan benteng zikir itu lebih kokoh dibandingkan benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain untuk siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa demikian? Karena ketika seorang berzikir, datang malaikat yang memberikan pertolongan, perlindungan kepadanya dari godaan-godaan makhluk yang dia nggak bisa lihat, yang dia nggak bisa melihatnya. Dan dalam ilmu dunia tidak bisa menembus itu. Tidak ada bisa menembus itu. Dan kita tidak boleh mengingkari itu. Mengingkari itu kufur dengan firman Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Enggak boleh kita mengingkari itu karena memang ada orang-orang yang dia punya kerjasama dengan jin, dan jin itu kerjasama dengan qarinnya, kemudian akan merusak tubuh manusia itu dengan hal-hal yang gaib yang enggak bisa ditembus oleh ilmu dunia. Hanya bisa diketahui dengan ilmu hukum syar'i, ilmu syariat. Oleh karena itu, terkadang hal-hal tersebut gaib bagi kita dan itu benar adanya dalam kenyataannya. Oleh karena itu jemaah, malaikat akan menjaganya dalam keadaan terjaga. Coba dicabut aja.
bahkan dalam kuburnya, bahkan malaikat tersebut memberikan pertolongan baginya pada saat dia menghadapi malaikat Munkar dan Nakir, memberikan pertolongan kepadanya. Oleh karena itu jemaah, ketika seseorang dalam kesendirian, terkadang seperti ada yang berbisik di hatinya. Berbisik di hatinya. Tergantung bisikan itu apa. Jika bisikan itu kebaikan, itu datang dari malaikat. Jika bisikan itulah bisikan kejelekan yang mendorong untuk dosa dan maksiat, bisikan dari syaitan. Itu yang disebutkan oleh di sini di dalam sebuah riwayat, innalil malaki biqalbi ibni adam lammatan walisyaitani lammatan. Sesungguhnya di dalam hati anak Adam ada bisikan dari malaikat, ada bisikan dari syaitan. Falammatal malak i'adun bil khairi wa tasdiqun bil wa'di. Bisikan malaikat janji-janji kebaikan. Janji-janji kebaikan dan membenarkan janji kebaikan itu. Kamu sedekah, nanti kamu dapat pahala sekian-sekian. Kamu haji, nanti dapat pahala ini dan itu. Kamu sholat tahajud, kamu dapat pahala ini dan itu. Kamu bangun masjid, kamu dapat pahala ini. Itu dari mana jemaah? Kenapa kita mau melakukan itu? Dorongan dari bisikan malaikat. Terkadang tatkala kita sendiri tiba-tiba ingin melakukan kebaikan, siapa yang mendorongnya? Dorongan dari bisikan malaikat. Oleh karena itu, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan tersebut dan kita ada bisikan kebaikan, segera. Kenapa? Karena itu adalah bisikan baik yang dari malaikat. Sebaliknya, kadang-kadang ada orang sudah mau sedekah, dibisiki sama siapa? Sama syaitan untuk mendustakan kebaikan itu. Jangan percaya. Masa kamu yang kerja, kamu yang letih, orang yang dapat seperti ini, seperti itu, macam-macam. Mana kamu capek mencari rezeki, pagi, siang, malam, kamu melakukan perjalanan haji, letih, keluarga ditinggal, bisnis ditinggal, harta habis. Lihat, itu siapa yang bisikan? Setan. Sehingga dia mendustakan janji-janji baik, mendustakan kebenaran-kebenaran yang ada. Itu bisikan dari setan. Makanya kalau kita lihat ada dorongan-dorongan kebaikan dan itu muncul di hati kita pada saat kita sendiri atau pada saat diramai kebanyakan orang, kemudian kita tiba-tiba terbetik untuk melakukan kebaikan-kebaikan, itu datang dari siapa? Dari malaikat, bisikan malaikat. Ya, karena setiap kita, kata Nabi SAW, ma minkum min ahadin illa wukila ilaihi malakun wal jin. Tidak seorang di antara kita kecuali diwakilkan kepadanya siapa? Malaikat dan jin. Malaikat mengajak untuk kebaikan, jin, syaitan mengajak untuk perbuatan dosa dan maksiat. Malaikat dia mengajak kebaikan, membenarkan kebaikan dan janji-janji kebaikan itu. Sedangkan syaitan mengajak untuk maksiat dan mendustakan kebenaran dan mendustakan janji-janji kebenaran tersebut. Oleh karena itu, manfaatkan apabila ada kebaikan-kebaikan yang terbuka untuk kita. Para ulama menyebutkan idza futihat laka abwabul khair faghtanimha fa innaka la tadri mata ghuliqat tilkal abwab. Apabila dibuka untukmu pintu-pintu kebaikan, maka segera manfaatkan pintu itu karena engkau tidak tahu kapan pintu itu tertutup bagimu. Bisa jadi orang ingin melakukan kebaikan tapi pintunya sudah tertutup sehingga dia tidak melakukan kebaikan-kebaikan tersebut karena sudah habis waktunya dan lain sebagainya. Baik jemaah, kemudian beliau mengatakan wa idza ishtadda qurbul malaki minal amdi takallama ala lisani. Subhanallah. Apabila seorang hamba semakin dekat dengan malaikat atau malaikat tersebut keadaannya semakin dekat dengan hamba tersebut, takallama ala lisanihi, niscaya malaikat tersebut pinjam lisan orang itu untuk bicara. Kita jemaah kita nggak ngobrol sama malaikat, kita nggak ngelihat malaikat, demikian. Tetapi terkadang ada manusia ucapannya bukan seperti ucapan manusia. Kebaikan yang muncul dari ucapannya yang tidak pernah terbetik oleh manusia. Itu malaikat pinjam lisan dia untuk mengucapkan kebaikan-kebaikan. Wa alqa ala lisanil qawlas sadid. Malaikat melontarkan di lisan orang tersebut ucapan-ucapan yang benar. Wa idza ba'uda minhu
kalau dia jauh dari malaikat, wa qaruba minhu syaitan, dan syaitan dekat dengannya, takallama ala lisanih, maka syaitan pinjam lisan orang itu. Sehingga syaitan bicara melalui lisan orang tersebut. Makanya jemaah, antum lihat, kadang-kadang ada orang ngomong tuh, ini yang ngomong ini bukan manusia nih, ini setan nih. Ya? Yang ngomong bukan manusia, ini setan nih. Subhanallah. Kenapa? Ucapan itu jemaah memang betul adanya. Terkadang manusia itu berucap dengan sesuatu yang tidak dia ucapkan, tapi dipinjam lisan dia oleh syaitan untuk berucap. Demikian pula terkadang manusia berucap kebaikan yang dia itu tidak muncul dari dirinya, tapi malaikat pinjam lisan dia untuk mengucapkan kebaikan-kebaikan tersebut. Subhanallah. Apa yang beliau katakan? Wa idza ba'uda minhu wa qaruba minhu syaitan takallama ala lisanihi. Apabila dia jauh dari malaikat dan dia dekat dengan syaitan, maka syaitan akan pinjam lisannya untuk berbicara. Wa alqa alaihi zura wal fuhsya. Bahkan syaitan laknatullah melontarkan kepadanya kedustaan dan keburukan. Hatta yurir rajulu yatakallamu ala lisanihil malak. Sampai terlihat seakan seseorang berbicara, yang bicara itu dari lisannya adalah malaikat. Sampai demikian jemaah. Warrajulu yatakallamu ala lisanihi syaitan. Ada pula manusia yang bicara, tapi sebetulnya dengan lisannya itu yang bicara adalah syaitan. Demikian. Orang yang saking bencinya dengan kajian-kajian yang kita jalani ini jemaah. Subhanallah, lisannya tidak seperti orang yang normal akal. Lisannya sangat pedas, sangat keji, dan kotor sekali. Pokoknya kamu gini gitu, kita semua salah. Kebaikan-kebaikan semua salah. Mendustakan kebenaran, ya kan? Mengajak untuk keburukan-keburukan. Muncul dari siapa? Lisan syaitan. Ya, mohon maaf. Syaitan meminjam lisan orang yang dosa dan maksiat tersebut. Wafil hadith. Lihat sebagai contoh, disebutkan dalam sebuah hadith. Hadis ini adalah mauquf, diriwayatkan dari beberapa. Tantiqu ala lisani Umar. Sesungguhnya ketenangan, kelembutan itu berucap melalui lisannya siapa? Umar. Umar jemaah. Antum bayangkan ya, Nabi SAW pernah mengatakan, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau sekiranya ada nabi setelahku, maka nabi itu siapa namanya? Umar. Kenapa? Kenapa? Ucapan Umar, Allah turunkan Al-Quran dengannya jemaah. 4 ayat di dalam Al-Quran, di antaranya ucapan Umar. Subhanallah. Pengharaman khamar itu muncul dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bagaimana padahal Umar bin Khattab orang pemabuk keras. Di masa jahiliyah, begitu dia taubat, dia paham bahwasanya itu adalah keburukan-keburukan. Sampai pada akhirnya Allah turunkan ayat secara bertahap sampai dituntaskan akan keharaman khamar tersebut melalui lisannya Umar. Ketika Rasul mensolati seorang kepala munafik. Man ra'sul munafikun? Man ra'sul munafikin? Siapa? Abdullah bin Ubay ibn Salul. Ini pembesar munafik jemaah. Subhanallah, ketika Rasulullah SAW ingin mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul, padahal dia pembesar munafikun, sementara anaknya Rasul munafikun ini adalah orang yang soleh, meminta kepada Rasulullah untuk memberikan jubahnya, kemudian untuk mensolatkan. Subhanallah, apa yang terjadi jemaah? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menarik baju Nabi. Antum bayangkan loh, Umar menarik baju Nabi. Kata Umar, aku nggak sadar, aku melakukan itu di hadapan Rasulullah SAW. Aku menarik baju Nabi sambil berkata, ya Rasulullah, atusalli ala ra'sil munafiqin? Wahai Rasulullah, apa kamu mau sholat kepada orang yang dia munafik, menjadi pembesar pemunafik? Subhanallah. Umar sendiri ketika mengucapkan demikian, aku nggak sadar demikian. Kemudian alasan Rasulullah SAW, ya, kenapa Rasulullah SAW mau mensolatkan Rasul munafikin tersebut?
Allah Azza wa Jalla sebutkan, kalau kamu minta ampun sama dia 70 kali, untuknya 70 kali, maka nggak akan diampuni. Apa kata Rasulullah? Kalau 70 batasnya, saya akan lebih minta ampunannya. Subhanallah. Allah turunkan ayat kejelasan orang yang sudah jelas kemunafikannya tidak boleh disolatkan. Antum bayangkan? Demikian cuma. Kenapa bisa demikian? Allah Azza wa Jalla melalui lisan Umar, malaikat minjam lisan Umar untuk berbicara. Inna sakinata tantiqu ala lisani Umar. Kelembutan, ketenangan itu meminjam lisan Umar untuk berbicara. Subhanallah. Dan ini banyak ya kejadian-kejadian demikian. Ketika Rasul SAW melakukan hal-hal yang ternyata Umar ibn Khattab melakukan demikian, dan keputusan Umar Allah benarkan dari langit. Seperti apa? Waktu perang apa? Tawanan perang Badar. Tawanan perang Badar mau diapakan nih? Kan gitu ya? Mau diapakan tawanan perang Badar? Sebagian ulama, sebagian para sahabat mengatakan, minta saja tebusan wahai Rasulullah. Untuk kita dapat harta, kita dapat ghanimah, kita bisa bagi-bagi kaum muslimin. Bisa kita tambah persenjataan, tambah kekuatan. Subhanallah. Umar mengatakan tidak. Keputusan saya penggal kepalanya. Keputusan Nabi tidak seperti itu. Keputusan Abu Bakar tidak seperti itu. Keesokan hari Rasul SAW dan Abu Bakar menangis terisak-isak. Umar bertanya, kenapa Rasul dan Abu Bakar menangis? Apa sebabnya? Subhanallah, apa kata Rasulullah? Allah Azza wa Jal membenarkan ucapan Umar. Antum bayangkan juga. Padahal Umar berhadapan dengan siapa? Rasul SAW, manusia termulia, manusia yang langsung mendapatkan wahyu dari langit. Itulah disebut oleh Nabi kita yang mulia, lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar. Kalau sekiranya ada nabi setelahku, maka Umarlah nabi itu. Antum bayangkan jemaah, ini keluar biasa. Subhanallah. Oleh karena itu, kita kadang-kadang kalau melihat ada orang-orang yang kata-katanya itu sepertinya bukan manusiawi ungkapan itu. Kebaikan-kebaikan itu muncul bukan manusiawi. Itu terkadang malaikat pinjam lisan orang tersebut. Atau keburukan-keburukan yang terucap dari seseorang bukan manusiawi. Maka apa? Dari syaitan. Apalagi kalau orang sedang marah. Kalau orang sedang marah, siapa yang menguasai dirinya? Syaitan. Sehingga ucapan-ucapan itu muncul. Kalau dia mengucapkan kata-kata yang membuat dia tak sadar. Marah yang membuat dia tak sadar. Kalau dia mencerai istrinya, maka cerainya nggak sah. Kenapa? Karena dalam kondisi marah nggak sadar. Tapi kalau dia masih sadar, itu setan sudah menguasai dia. Sadar tak sadar, setan menguasai dia. Ketika dia mengatakan kata-kata dalam kondisi dia sadar, maka cerai pisah juga. Dan itulah yang paling diinginkan oleh siapa? Setan. Kalau kita belum bersatu, gimana sih caranya mendekatkan dua insan yang bukan mahram? Kalau sudah bersatu, gimana sih caranya memisahkan dua manusia yang sudah bersatu dengan ikatan pernikahan? Macam-macam yang dibuat oleh syaitan. Ya. Baik jemaah sekalian, beliau katakan, wa kana ahaduhum yasma'ul kalimatas salihata minar rajulis salih. Seorang di antara mereka dahulu jika mendengar sebuah ucapan dari orang yang soleh, ucapan baik dari orang yang soleh, fayaqul, maka dia berkata, ma alqaha ala lisanika illal malak. Tidak yang mengucapkan dari lisanmu kecuali malaikat. Ini orang soleh terdahulu mengatakan demikian jemaah. Kalau ada orang soleh yang berkata kebaikan, maka orang yang lain mengatakan tidak keluar dari mulutmu kecuali ucapan malaikat. Subhanallah. Beliau katakan, wa yasma'u diddaha. Kalau ada orang mendengar sesuatu yang buruk dari lisan seseorang, maka fayaqul, maka orang itu akan berkata, ma alqa ala lisanika illa syaitan. Tidak sesuatu yang diucapkan oleh lisanmu kecuali dari siapa? Dari syaitan. Dari syaitan jemaah. Oleh karena itu, fal malaku yulqi fil qalbil haqqa. Malaikat akan melontarkan,
menanamkan di dalam hati anak Adam kebenaran. Wa yulqihi 'alal lisan. Setelah di dalam hati diangkat ke dalam lisannya, kemudian dilontarkan sehingga berucaplah lewat lisannya tersebut apakah kebaikan ataukah keburukan. Apabila kebaikan datang dari malaikat, wasyaitanu yulqil batila fil qalbi. Sedangkan syaitan akan melontarkan kebatilan di dalam hati manusia, wa yujrihi 'alal lisan. Kemudian dia pinjam lisan orang tersebut untuk berucap apa yang ditanamkan di dalam hati manusia. Dari ungkapan-ungkapan kebatilan. Kok ada ustadz atau kok ada orang yang belajar agama, tentang agama tapi menghalalkan zina? Kok ada ustadz? Kok bisa demikian? Iya. Kok berani dia berucap? Iya. Syaitan pinjam lisan dia. Makanya jemaah di antara riwayat ketika Rasulullah SAW mau hijrah, kenapa Rasulullah SAW mau meninggalkan Mekah? Karena Rasulullah SAW ketika itu mau dibunuh oleh siapa? Oleh orang-orang Quraisy. Apa yang dibuat oleh orang-orang Quraisy sebelum ingin membunuh Nabi SAW? Mereka rapat besar, kan gitu ya, di sebuah tempat namanya Darun Nadwah. Di sana mereka rapat untuk eksekusi pembunuhan Muhammad ibn Abdullah. Bagaimana caranya? Yang ini nggak bisa kasih solusi, ini nggak bisa kasih solusi. Sampai datang syaitan membisikkan seseorang. Lisannya keluar dari ucapan Abu Lahab. Sebagian ulama mengatakan bentuk kakek-kakek mengatakan kalau kalian mau bunuh Muhammad caranya gampang. Bagaimana caranya? Datangkan setiap pemuda di setiap kabilah, berikan senjata. Semua berikan kesempatan untuk memukul dengan pedangnya kepada diri Muhammad. Agar Quraisy tidak bisa menuntut balik akan kematian Muhammad. Karena Nabi Muhammad kabilahnya apa? Quraisy, kabilah besar. Kalau diserang satu kabilah nggak sanggup menghadapi kabilah Quraisy, kabilah yang besar. Gimana caranya? Kalau setiap kabilah dari 10 orang pemuda didatangkan kabilah yang berbeda, semua pegang pedang untuk membunuh Muhammad, maka Quraisy tidak akan sanggup menghadapi 10 kabilah yang berbeda. Lihat dari mana itu datangnya? Dari syaitan juga. Pemikiran itu dari siapa? Dari syaitan. Alqa fi qalbi ibni Adam, dilemparkan di dalam hati ibnu Adam, kemudian dipinjam lisannya untuk mengucapkan cara membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau katakan, famin uqubatil ma'asi, dan di antara hukuman daripada dosa dan maksiat, annaha tubaidu minal amdi waliyahu alladhi sa'adatuhu fi qurbihi wa mujawiratihi wa mualatihi. Di antara hukuman dosa dan maksiat, dampak negatifnya adalah seorang hamba akan jauh dari malaikat penolongnya yang senantiasa kebahagiaannya ada di dekatnya, ada di sampingnya, serta menjadi loyalitas penolong baginya. Wa tudni minhu aduwahu alladhi syaqa'uhu wa halakuhu wa fasaduhu fi qurbihi wa mawalatihi. Dan maksiat tersebut akan mendekatkan diri seorang hamba kepada musuhnya yang kebinasaan, kehancuran, kerusakan, kesengsaraan dekat dengannya dan menjadi loyalitas penolong, loyalitas pembantu terhadap syaitan. Haitsu innal malaka la yunafihu 'anil abdi, yang mana semua itu apabila seorang hamba dekat dengan malaikat, maka malaikat tersebut akan senantiasa menolong hambanya, menolong hamba Allah Azza wa Jalla. Wa yarudda anhu idza safiha alaihi safihu wa sabbah. Bahkan malaikat itu akan membelahnya apabila ada yang mencela dan ada yang menganiayanya. Kama ikhtasama baina yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Subhanallah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, pernah terjadi 2 orang sedang berkelahi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 orang sedang saling berkata di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala ahaduhuma yasubul akhar. Satu di antara keduanya ketika berhadapan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencaci, memaki, menjelek-jelekkan dan macam sebagainya. Wa huwa sakitun, sementara teman rivalnya tadi diam saja. Apa yang dilontarkan oleh kawannya, kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, rivalnya tadi diam saja, enggak menjawab. Apa yang dikatakan diam saja.
Fatakallama bikalimatin. Tiba-tiba orang yang diam tadi berbicara dengan satu kata, yaruddu biha ala sahibi. Dia membalas ucapan buruk yang diucapkan oleh temannya tadi. Kamu seperti ini, dibalas. Kamu seperti itu. Kamu seperti ini, kamu seperti itu. Dia balas. Faqaman Nabi. Tiba-tiba Nabi SAW berdiri. Tatkala Nabi SAW berdiri, faqala ya Rasulullah. Maka orang itu berkata, wahai Rasulullah, lamma radattu alaihi ba'da qawlihi kumta. Tatkala aku balas dari ucapan celaan-celaan yang dia lakukan kepadaku, kok tiba-tiba kamu berdiri? Apa gerangan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, kanal malaku yunafihu anka. Tatkala engkau dicela, dicaci, dimaki, dikatakan batasa, jamsem, terusnya. Engkau dikatakan keburukan-keburukan terhadap dirimu, engkau diam. Malaikat itu yang membelamu. Apapun yang dikatakan kepadanya, engkau diam. Malaikat terus membelamu. Falamma radatta alaihi, tatkala engkau gantian balas ucapan kejelekan dengan kejelekan, ja'a syaitan. Tiba-tiba syaitan datang. Falam akun li ajlisa ma'asyaitan. Kata Nabi, aku gak mau duduk bareng syaitan. Makanya Nabi langsung pergi. Antum paham ceritanya ini? Dua orang ribut di depan Nabi. Yang satu celah, caci, maki dan seterusnya. Yang satu diam saja. Nabi masih duduk di situ. Nabi gak berubah posisi. Nabi gak meninggalkan tempat itu. Tatkala rivalnya tadi, yang dicaci maki tadi diam, tiba-tiba berbicara, membalas ucapan lawannya tadi, maka Nabi SAW pun berdiri. Berdiri. Ketika Nabi berdiri, ingin meninggalkan tempat itu, maka yang tadinya diam, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tatkala aku berkata dengan sebuah kata, kenapa engkau berdiri? Apa gerangan? Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, tatkala engkau diam, malaikat terus membelamu. Malaikat terus membelamu. Falamma radatta alai, tatkala engkau jawab dari caci maki yang dia lakukan, ja'a syaitan. Tiba-tiba datanglah syaitan. Falam akun ajlisa li ajlisa ma'asyaitan. Aku enggak mau kalau duduk sama syaitan. Maka Nabi tinggalkan tempat itu jemaah. Subhanallah. Berarti serta langsung adalah yang dimaksud Nabi SAW bahwasanya malaikat tersebut memberikan pertolongan, perlindungan kepada orang tersebut. Ketika dia dicela, dicaci maki, malaikat terus akan membelanya. Sampai kapan? Sampai dia mau membalas ucapan orang tersebut. Kalau dia sudah balas, maka malaikat nggak mau lagi dekat. Kenapa? Syaitan sudah masuk. Makanya ketika Nabi SAW melihat ada dua orang yang sedang bertikai. Dua orang yang sedang bertikai. Sampai terlihat urat lehernya, matanya merah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku mengetahui sebuah ucapan. Kalau dia ucapkan, maka niscaya syaitan pergi dari mereka. Apa ucapan itu? A'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya, subhanallah. Makanya kan kalau dalam orang dalam keadaan mau berkelahi, kalau dia nggak tahan, jangan tetap di situ, tinggalkan tempat tersebut. Kalau enggak makin lama maka menjadi. Apalagi kalau berdiri, itu berbahaya. Kalau berdiri mudah, tangan lepas, kaki dan seterusnya. Wa idza da'al abdul muslimu li akhihi bi dhahiril ghaib. Kalau sekiranya ada seorang muslim mendoakan saudaranya dalam keadaan saudaranya enggak tahu. Kita punya saudara jemaah, kadang-kadang saudara kita itu banyak dosa, banyak maksiatnya, mungkin dia belum hijrah. Jangan dicaci, jangan dimaki. Tapi apa? Doakan Allah yahdihi. Semoga Allah memberikan hidayah untuknya. Semoga Allah memberikan petunjuk baginya dan seterusnya. Kalau kita mengucapkan itu, apa yang dikatakan malaikat? Malaikat yang di atas kepalanya akan mengatakan walaka bimithil. Engkau akan mendapatkan seperti apa yang kamu ucapkan. Makanya jemaah, kalau orang kita ini agak pelit dengan doa. Orang kita ini agak pelit dengan doa. Orang Arab marahnya doa. Orang Arab jemaah, marahnya doa. Antum coba. Kalau antum di Arab sana, kalau ada orang Arab yang sudah mengatakan Allah yahdik, jangan alhamdulillah dikasih doa semoga mendapatkan hidayah. Itu udah puncak emosi jemaah.
Sudah puncak emosi. Kalau dia katakan Allah yahdik, itu sudah puncak emosi dia. Ya. Biasanya yang mereka kalau lagi lembut-lembut Allah yarhamuk, ya kan? Allah yu'inuk. Dia ucapan-ucapan yang baik. Ya, selalu dia. Lihat orang Arab tuh kalau ketemu, maka kebiasaan mereka Assalamualaikum. Ini ucapan dari Islam ya. Dia setelah itu apa? Hayakallah, kaifa haluk, Allah yarhamuk, Allah maghfirlak, dan seterusnya. Bahkan ayah-ayahnya, kakek neneknya disebutin semua untuk didoakan. Kita gimana? Kita bertanya, urusan-urusan yang bukan bagian urusan kita bertanya, gimana ininya, gimana itunya, gimana kan gitu ya. Subhanallah. Inilah beda kebiasaan kita dengan mereka. Maka daripada itu coba antum buka deh. Di YouTube tuh antum buka. Ketika saya sudah ketemu dengan fulan, pertama bertemu bagaimana? Apa yang diucapkan? Saya sudah tuh Masya Allah lisannya sangat-sangat lembut ketika dia bertemu orang tuh selalu mengucapkan kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Disebutkan juga wa idza faragha min qiraatil Fatihati ammanatil malaikatu ala du'ai. Kalau sekiranya seseorang ya membaca surah Al-Fatihah, kemudian malaikat akan mengaminkan atas doanya. Makanya jemaah, kalau kita sholat ya, ingat ucapan amin itu bukan bagian daripada ayat dalam Al-Quran. Ingat itu ya. Tapi kenapa kita boleh bacanya di dalam sholat? Padahal kita nggak boleh kalam kan dalam sholat kan? Kita nggak boleh bicara dalam sholat, betul? Amin itu udah termasuk kalam dalam ilmu bahasa Arab, kan gitu ya? Betul nggak Ustaz? Amin, apa artinya? Istajib doa, kabulkan doa. Kalam yang sudah dipahami maknanya, kan gitu ya? Kenapa kita bisa ucapkan itu jemaah? Apa kata Nabi SAW? Ketika seorang imam membaca Al-Fatihah, kemudian kalau makmumnya mengaminkan bertepatan dengan aminnya malaikat, maka dia diampuni dosanya. Makanya jangan waktu imam baca, jangan antum diam, ya, diaminkan, karena Al-Fatihah adalah doa. Baik, selanjutnya. Wa idza adnabal abdul mu'minul muwahhidu al-muttabi'u li sabilihi wa sunnati rasulih istaghfara lahu hammalatul arsy wa man haulahu. Apabila seorang hamba yang beriman, yang bertauhid, yang menteladani Rasul SAW dalam jalannya, maka ketika dia jatuh dalam dosa, maka niscaya malaikat akan memohonkan ampun untuknya. Malaikat pemikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya akan memohonkan ampun untuknya. Ini keutamaan seseorang beriman, bertauhid, mengikut sunnah. Kalau jatuh dalam dosa, apa yang dibuat malaikat? Minta ampunan untuk orang tersebut. Dan ternyata banyak sekali ya. Banyak sekali. Di sini sebutkan wa idza nama ala wudu'in bata fi syi'arihi. Kalau dia tidur dalam keadaan berwudu, maka malaikat akan berada di balik bajunya. Di balik bajunya. Ngapain dia? Faqula mastaiqadha minal lail istaghfara lahu. Setiap dia terjaga di malam hari, malaikat memohonkan ampun untuk orang tersebut. Demikian. Begitu pula apabila seseorang datang ke masjid, kemudian tidak datang ke masjid kecuali untuk sholat. Setelah dia itu berzikir, kemudian dia tidak menunggu satu sholat untuk sholat berikutnya, sampai dia duduk di masjid tersebut, kecuali dia akan dihitung seperti orang yang sholat selama duduknya. Kan gitu ya. Kedua, malaikat akan memohonkan ampunan untuknya, memohonkan rahmat untuknya. Sampai kapan? Sampai dia batal dari wudunya atau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu orang lain. Kalau dia di dalam itu tidak mengganggu orang lain, datang ke masjid, sholat subuh, ba'da subuh berzikir sampai menunggu waktu sholat zuhur, selama itu jemaah, malaikat terus datang bersama dia mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dosanya, rahmati dia. Terus malaikat yang berdoa jemaah. Malaikat yang berdoa untuknya. Dalam keadaan dia di dalam masjid. Ini jemaah sekalian, ya semoga bermanfaat, semoga kita bisa lanjutkan pembahasan kita ini, bahwasanya barang siapa yang taat kepada Allah Jalla wa Ala akan ada perlindungan malaikat untuk dirinya. Billahi taufik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Insya Allah besok pagi jemaah sekalian kita lanjutkan kajian.